kita diskusi berdua. Mumpung nggak ada yang lihat. Bentar. Iya. Dek, Alkitab mana, Dek? Dek, Alkitab yang kecil mana? Buka kameranya, Mbak. Nah, Kenapa, keren. kenapa selalu tertarik, terinspirasi membahas ketuhanan orang lain, ketuhanan orang lain? Oke. Kenapa tertarik? Iya, iya. Agama Anda yang menarik saya untuk membahasnya. Membahas ketuhanan orang lain, bukankah bukankah Bang Juma sudah punya agama? Udah Iya. punya. Iya, kenapa tertarik kali membahas ketuhanan orang lain? Karena agama Anda itu diajarkan untuk mengkristenkan agama lain. Enggak ada. Ada amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, jadi pengikutku. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Makanya ada misionaris. Makanya kitab Anda itu, tadi Anda menyuruh anak Anda mengambil Alkitab kan? Iya. Padahal itu bukan namanya, buku Anda itu bukan Alkitab. Buku Anda itu Bible atau buku-buku. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Iya. Nah, karena agama Anda itu suka nyamar-nyamar. Makanya saya harus ada di sini untuk meluruskan, untuk membedakan supaya orang tahu bahwa Kristen itu adalah agama yang bukan dari para nabi. Ajaran yang diajarkan dari barat melalui Belanda dan Portugis masuk ke Nusantara ini. Itu bukan ajaran nabi-nabi. Tapi mereka mencoba menggunakan banyak istilah Al-Quran supaya dianggap bahwa agama ini dari Timur Tengah, padahal bukan. Begitu saudariku. Tapi kebanyakan nanti orang itu nggak akan percaya sama Bang Juma. Enggak Bang apa-apa. Juma. Ya enggak apa-apa. Yang penting tugas saya itu meluruskan supaya anak-anak Islam itu tidak murtad. Karena misi Kristen itu kan memurtadkan, mengajak. Kami ini dianggap domba-domba sesat oleh Kristen. Enggak ada seperti itu. Amanat agung apa amanat agung, Mbak? Taat kepada Tuhan Yesus Masiah. Bukan itu amanat agung, jangan Anda salah-salahin. Amanat agung perintah mengajak orang di luar Kristen untuk menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19 nomor 20. Makanya agama itu kemanapun pergi menyamar-nyamarkan diri, menyamar-nyamarkan diri supaya dengan mudah bisa memurtadkan orang masuk Kristen gitu. Kitab Anda itu kalau masuk di Bali bukan Allah, jadinya Sang Hyang Widi. Apa tujuannya? Untuk menjerat orang Bali agar masuk Kristen. Begitu juga kitab Anda ketika dia masuk ke Israel. Bukan Theos, bukan Bapak, tapi dia berubah kemudian menjadi Elohim. Kemana dia pergi, di situ dia nyamar. Masuk ke Indonesia, karena di Indonesia banyak penyembah Allah, maka yang tadinya Bapak, Allah, Theos, berubah menjadi, yang tadinya God berubah menjadi Allah. Kenapa nggak langsung aja melapor ke lembaga LAI, lembaga Alkitab Indonesia? Iya, karena justru karena LAI itu memang sengaja, memang tujuannya untuk supaya mengkristenkan. Gimana mau dilapor pun percuma karena memang misinya begitu. Coba kalau menggunakan nama aslinya dari sana. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan Firman itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging, jadi manusia. Ada nggak yang mau masuk Kristen? Karena Theos itu artinya dewa. Makanya supaya banyak orang masuk Kristen, Theos diganti menjadi Allah.
nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi sama seperti ini Bible. Ini kan supaya bisa menjerat orang yang tadinya Biblika, Bible, dirubah menjadi Alkitab. Padahal tidak ada haknya kitab Anda menggunakan nama ini. Ini nama lain daripada Al-Quran. Celakanya orang Kristen sendiri nggak tahu kalau itu ada misi untuk mengkristenkan, dan termasuk Kristen itu adalah korban dari misionaris. Bukan Yesus dan murid-murid Yesus, bukan orang Yahudi yang masuk ke Nusantara ini mengajarkan agama Kristen, bukan, tapi orang dari Barat. Tapi Bang Juma nggak bakalan didengarkan nanti sama orang Kristen itu, karena dia sudah terdogma. Ya, makanya pelan-pelan kita diskusi supaya saudara-saudara kita Kristen itu sedikit terbuka wawasannya. Apakah yang disampaikan Bang Suma ini salah atau benar, kan gitu. Berarti Bang Juma di sini untuk menyelamatkan orang Kristen atau Muslim? Dua-duanya. Dua-duanya terselamatkan. Iya, saya mengajarkan saudara Muslim supaya mereka tidak mudah dimurtadkan. Saya mengingatkan kepada orang-orang Kristen supaya kemudian bisa memahami bahwa visi misi dari agama Kristen itu asal usulnya dari mana, gitu. Dan orang tapi Kristen masih banyak yang ngeyel, masih banyak yang ngeyel. Ya, begitulah adanya. Terutama yang bandel. Ya, terutama saudara-saudara kita itu yang sudah dicuci otaknya mengatakan Islam teroris, Islam itu radikal, Nabi Muhammad itu pedofil, tukang kawin, mengawini bocil. Itu didoktrin terus kepada saudara-saudara kami Kristen, sehingga mereka semakin jauh untuk belajar. Padahal itu nggak ada, itu semua fitnah. Iya, masih banyak juga sih yang ngeyel. Umpamanya makan B2 itu, kalau kita kasih tahu itu haram, mereka kan masih ngeyel. Oh, ada ini dari Advent? Enggak, aku Protestan. Orang tua aku Katolik, aku dibaptis di Katolik. Cuman suami Protestan, HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Iya, Huria Kristen Batak Protestan. Cuman kan kita udah pada ngasih tahu tuh kepada orang-orang Kristen yang lain. Orang itu ngeyel, membangkang. Iya. Jadi kalau di sekte ada ini, saudari ini, Yesus itu apa? Tuhan. Ada yang bilang utusan, ada yang bilang Tuhan. Kalau saudari sendiri? Yesus itu Tuhan. Tuhan. Yesus itu Tuhan. Iya. Berarti Tuhan satu-satunya. Tuhan satu-satunya, nggak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Oh gitu. Iya, Tuhan Yesua. Tuhan Yesua Hamasiyah. Oke. Bapak Yahweh Adonai Yod Hepave. Yang turun menjadi manusia. Iya, Adonai Yod Hepave. Oke. Sekarang ketika Yesus, orang Kristen yang lain membangkang. Orang Kristen yang lain membangkang. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercayai sebagai Tuhan atau mau dipercayai sebagai utusan Tuhan? Kalau itu kurang tahu. Kenapa kemudian saudari saya ini mengatakan Yesus itu Tuhan satu-satunya kalau tidak ada sumber dari Yesus? Setahu saya itu Tuhan. Setahu saya Tuhan. Setahu Yesus dirinya adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Setahu Yesus. Iya. Setahu Yesus dia sudah tahu dia Tuhan. Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Dia tidak ada mengatakan, cuman dia melakukannya melalui perbuatannya, perbuatannya. Kalau melalui perbuatannya, Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa
Bapa lah yang telah mengutus aku. Itu Yesus bersaksi kalau dia utusan Bapa. Iya. Terus kenapa saudari saya bersaksi Yesus itu Tuhan itu Bapa itu sendiri? Itu cuman penulis Alkitab itu yang buat seperti itu. Berarti bukan Yesus. Bukan Yesus yang nuliskan. Berarti antara Yesus dengan penulis Bible itu bertentangan. Di situ kita nggak tahu. Karena Nah, Yesus yang menyaksikan Yesus itu kan rasulnya ya, rasulnya Paulus kan? Rasulnya Iya. Yesus serta murid-muridnya Yesus kan? Nah, Yesusnya sendiri bersaksi kalau dirinya itu utusan Tuhan. Yang mana yang harus dipercaya? Kesaksiannya Yesus atau kesaksian orang lain? Kesaksian rasulnya. Yesus tidak dipercaya. Iya, percaya kita. Nah, kesaksian Yesus, dia utusan Tuhan atau dia Tuhan? Kesaksian Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Jika Iya, kamu satu. ingin melihat Bapa, jika kamu ingin melihat Bapa atau Elohim, lihatlah aku. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi di dalam Yohanes 8:29 aku dan Bapa adalah dua. Begitu juga Yohanes 8 nomor 17, 18, 19, 16, 17, 18. Aku dan Bapa adalah dua. Maksudnya, aku dan Bapa adalah dua? Iya, aku dan Bapa adalah dua. Maksudnya ajaranku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Ada dua, yang satu manusia, yang satu Tuhan. Iya, di situ orang-orang Kristen yang lain masih ngeyel, masih belum tahu apa-apa. Nah, kalau saudari sendiri, Yesus itu Tuhan, tetap Tuhan satu-satunya. nah itu ilmu dari mana? Dialah Bapa itu sendiri. Ilmunya itu, aku ilmu dan dari Bapa mana? adalah satu. Aku dan Bapa adalah dua, kata Yesus. Dan aku bersama-sama dengan Bapa. Nah, kalau bersama-sama itu satu atau sendiri? Tetap sendiri. Berarti nggak bersama-sama. Margareta bersama Bang Suma, berarti di situ ada berapa? Itu bukan dalam arti seperti kita manusia biasa. Nah, Yesus manusia, yang Bapak bukan manusia, berarti dua. Mereka itu Tuhan. Aduh, kok jadi dua Tuhannya? Katanya tadi satu-satunya. Yang mana yang betul? Elohim itu rohnya Tuhan Yesus juga. Elohim itu rohnya Tuhan Yesus. Iya. Jadi maksudnya roh yang ada di dalam diri Yesus yang ketakutan itu kepada malaikat itu adalah Tuhan. Rohnya Yesus gimana? Rohnya Yesus yang ketakutan terhadap malaikat itu Tuhan. Malaikat yang mana ini? Yang datang memberikan kekuatan kepadanya. Di mana tertulis? Lukas 22. Tolong dibacakan. Maka nampaklah malaikat dari langit memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia ketakutan dan sangat ketakutan, sehingga peluhnya bercucuran seperti titik-titik yang jatuh ke tanah. Lukas 22, coba Anda baca. Lukas 22 itu. 22 nomor? Ya. Kalau nggak salah di nomor 53, 52, 5 berapa itu ya? 40, 47. Coba. Setelah tiba, ya. Coba. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Iya. Kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa. Oke. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan,
Ambillah cawan ini dari hadapanku. Tapi jangan kehendakku. Melainkan kehendakmu lah yang jadi. Terjadi. Terus maka lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Terus pertanyaannya apa di sini? Kenapa Yesus ketakutan? Kalau rohnya itu Tuhan, masa Tuhan takut kepada malaikat? Di situ dalam konsep dia sebagai manusia. Rohnya itulah malaikat tadi. Itulah rohnya Tuhan itu. Jadi di dalam diri Yesus tidak ada roh? Ada. Tetap ada. Itu rohnya kenapa ikut takut? Katanya roh Elohim yang ada di dalam dirinya. Kenapa jadi ikut-ikutan takut dia? Kurang kerjaan apa? Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini suatu perumpamaan supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa jadi kita ya? Kita kan bukan di situ. Yesus itu lagi sembunyi dari kejaran tentara Romawi. Sembunyi, terus kemudian dia perintahkan murid-muridnya untuk berdoa. Lalu dia menjauh dari muridnya. Habis itu dia berdoa sendiri khusyuk. Lalu kemudian Tuhan datang mengutus malaikat kepada dia memberikan kekuatan. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa rohnya ikut takut? Di sini kita harus mengambil hikmat. Kok jadi kita yang ngambil hikmat? Pertanyaan saya, yang kita petik di sini hikmat. Kenapa Tuhan Anda Yesus ketakutan sama malaikat? Apakah dia bersandiwara? Tuhan tidak mungkin kan takut kepada makhluk? Ini dibaca, ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Iya, terus? Itu di situ dia mengajarkan kita ini yang pengikutnya ini. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Di sini dia mengajarkan kita supaya kita bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Iya, kenapa Tuhan Anda takut kepada malaikat? Tapi di sini nggak ada takut loh. Di sini nggak ada takut. Mana ada nggak ada takut di situ? Gini ya. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Nggak ada di situ Yesus takut. Baca terus. Kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sungguh susah. Kok susah? Ia sungguh susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nggak ada di situ takut. Nomor 4-4-nya. Lukas 22 nomor 44. Ia sangat susah. Kok susah? Iya, bukan susah di sini itu. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Di sini nggak ada takut. Di sini nggak ada takut. Ia makin. Itu terjemahan tahun berapa? Tahun berapa? Nggak lihat tuh. Kalau di data terjemahan baru itu ketakutan. Dia sangat ketakutan dan peluhnya seperti titik darah. Kalau di sini ia sangat susah. Ia sangat susah. Kok susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Kenapa ia sangat susah
Iya, di sini ia sangat susah dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Itu salah terjemahan itu. Nggak ada ketakutan ini. Itu Bible baru ya? Iya, ini Alkitab baru, Bible baru. Oh, kalau yang lama itu masih sesuai dengan original teksnya. Kalau original teksnya itu kan agonia. Agonia itu artinya ketakutan. Oh, gitu. Salah Dia terjemah sangat itu. susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dia hilangkan beneran itu, nggak ada kata ketakutan di situ, nggak ada di TB1 Iya. atau TB2. Di sini ia sangat susah. Ia sangat Bukan susah ketakutan. dan makin nggak ada takut di sini. Coba aku Ia lihat sangat susah terjemahan dan lama. makin bersungguh-sungguh. Tunggu. Bersungguh-sungguh berdoa. Ia Lukas. sangat susah. Tunggu, aku cari di sini ya. Lukas Iya, 22. ia sangat susah. Kita lihat ya di kitabku ya. Kok beda ya jadinya kitab kita ya? Makanya aku heran, takut, nggak ada tulisan takut. Ia sangat susah. Teman-teman yang ada kitabnya coba buka, ketakutan atau apa? Jangan-jangan Bang Suma salah ini. Nomor 44 kan? Nomor 44. Mengapa kamu tidur? Lalu ia bangkit darinya dan kembali. Oh, di sini dia. Oh, ini ada ketakutan. Coba saya stabilo dulu ya biar kentara ya. Ketakutan. Nah, coba di sini. Ini kentara nggak teman-teman? Yang orange ini kentara nggak tulisannya? Nggak bisa ya? Ada Bible lain nggak? Ada Bible lain nggak ada lagi. Lagi nggak ada. Gimana dong? Di sini tertulis ya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Coba teman-teman lihat di Google ada apa di situ, ketakutan atau susah? Coba saudari ini lihat di Google dulu. Di Google coba buka di HP. Kalau di HP apa yang tertulis? Agak susah Pak ngambilnya, agak susah. Nah, kalaupun susah, berarti itu kan sudah lari dari aslinya. Sekarang kalau dikatakan susah, kenapa Tuhan susah? Kedatangan malaikat kok dia malah susah? Ketakutan pastinya, karena original teksnya itu jelas agonomai, jadi tidak mungkin kita keliru. Agonia itu artinya ketakutan. Ketakutan kan teman-teman? Coba lihat di YouTube, di Google. Nah, jadi Tuhannya saudara ketakutan. Kenapa dia harus ketakutan kepada malaikat kalau dia Tuhan? Enggak tahu. Kenapa dia takut? Karena dia bukan Tuhan. Bukan, di situ kita ambil hikmat. Tuhan itu mengajarkan kita supaya kita berserah diri kepadanya di saat dalam pencobaan. Iya, artinya masa ada Tuhan ketakutan, Tuhan lagi susah. Justru pelajaran justru pelajaran yang diterima di situ. Ini bukan Tuhan ini, kok ada Tuhan susah? Karena di situ Tuhan itu lagi berserah diri dia kepada rohnya malaikat itu. Malaikat itu adalah rohnya sendiri. Jadi Tuhan itu lagi berserah diri, menyerahkan dirinya bersatu kepada malaikat itu. Walah, bagaimana dong?
Berarti Tuhan susah kepada Tuhan gitu. Jadi kita di sini mengambil hikmatnya aja supaya kita berserah diri kepada Tuhan. Waduh. Tapi kok Tuhan kok susah? Itu makanya orang Kristen jadi tersesat dia. Banyak juga yang udah mualaf. Makasih gitu. Oh ya? Gara-gara ini. Bingung. Gara-gara hal ini, tulisan-tulisan di Alkitab ini. Yang banyak orang Kristen yang sudah ngeyel, bandel. Kalau saudari kapan mualafnya? Besok. Mualaf. Besok. Nggak ada harapan untuk mualaf, Bang, karena kita udah menikah. Udah menikah, jadi nggak ada harapan untuk jadi mualaf. Berarti mau dong diusir Yesus nanti. Karena kalau memanggil Yesus, kenapa Yesus mengusir? Karena yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir. Kami memanggil Yesus itu Bapa. Ya sama aja berarti Tuhan dong. Bapak Yahweh. Ya berarti Tuhan Bapak kan? Yahweh Adonai Yod He Vav He. Berarti Tuhan dong. Jadi memanggil Yesus itu apa? Tuhan atau Rasul Yesus. Mualaf aja deh, mualaf. Lebih baik mualaf daripada diusir sama Yesus. Tapi kami memanggil Yesus itu Bapa. Bapa yang baik. Ya, Bapa diusir. yang kekal, Bapa yang baik. Diusir sama Yesus, diusir. Yang diusir itu yang melakukan kejahatan. Nah, kejahatan itu adalah menggantikan kedudukan Tuhannya Yahudi menjadi Yesus. Masa Tuhan jadi bayi, Mbak? Kenapa nggak bisa? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Berarti bisa juga jadi setan? Enggak bisa. Lu tadi katanya nggak ada yang mustahil. Kok pilih-pilih? Kalau jadi setan itu konyol. Setan udah punya pribadi sendiri. Ya sama, jadi manusia juga konyol. Kira-kira kalau Yesus tidak netek sama ibunya, bisa nggak dia bertumbuh jadi anak dewasa? Yesus itu dia minum madu, dia makan itu bertumbuh kembang itu dengan madu. Dengan netek? Nggak ada tertulis. Ada. Lukas 27. Lukas 11:27. Itu buat seluruh ibu-ibu manusia biasa. Yesus yang netek. Apa sih ini? Netek Yesus itu. Di kitab saudara dia netek. Di situ tertulis itu hikmat buat ibu-ibu yang berbahagia. Itu hikmat apa? Hikmat yang kemudian Tuhan manusia bisa netein Tuhannya gitu? Enggak. Jadi? Tapi Kristen yang lain itu dia nggak menerima itu. Tapi dalilnya ada loh. Iya. Lukas 27. Menyusui, tapi yang menyusui itu bukan Yesus, itu buat ibu-ibu manusia yang lain. Itu untuk Yesus, Yesus netek. Bahkan kemudian di Lukas 22 juga kan dikatakan dia nonotnya dipotong hari ke-8. Ya, itu budaya bangsa di sana. Iya, tapi kok Tuhan bernonot gimana ceritanya? Tuhan itu maha besar, nonotnya gimana dong? Tapi di situ nggak ada tertulis yang seperti itu. Ucapan seperti itu nggak ada di kitab mana itu? Lukas 22, dia dipotong nonotnya. Kalau Tuhan punya nonot berarti Tuhan pipis dong. Tapi itu nggak semua ditulis di Alkitab itu seperti itu. Iya, tapi kan kita disuruh berpikir kalau Tuhan itu jadi manusia punya nonot, berarti dia pipis. Tuhan itu datang tujuannya cuma satu.
mengembalikan kita, mengembalikan ciptaannya ke rancangannya semula. Apa itu rancangannya semula? Bebas dari dosa. Berarti sekarang kita sudah bebas melakukan apapun. Bukan seperti itu. Tapi katanya bebas dari dosa. Akan ada hidup yang baru, akan ada hidup yang baru. Tapi kita bebas dari dosa. Setelah kematian seluruh manusia, akan ada hidup yang baru. Iya, maksudnya gimana? Bebas dari dosa. Tapi Anda di sendiri di hidup yang baru itu nanti tidak ada lagi pendosa. Di hidup baru itu nanti tidak ada lagi pendosa. Iya, setelah wahyu terakhir. Setelah wahyu terakhir. Jadi apalah kalau tidak ada lagi pendosa, jadi gimana dong ceritanya? Nggak tahu. Ya udah, makanya nggak tahu. Makanya syahadat aja. Itu bukan solusi. Itu solusi supaya nggak diusir Yesus. Itu membuat runyam. Bukan buat runyam, supaya membuat jadi kacau balau. Kenapa kacau? Kenapa kacau? Alasannya? Akan kacau. Apa yang kacau? Alasannya itu kita tidak mengenal Tuhan lagi. Loh, kenapa Tuhan bisa? Tuhan yang benar itu nggak kita kenal lagi. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus, Yesus itu mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu perkataan Bible. Perkataan Yesus. Perkataan Yesus apa? Dia Tuhan gitu? Nggak ada. Yesus mengatakan. Coba dibaca Yohanes 17:23. Dia langsung menyatakan dirinya. Dia itu nggak berkata. Dia langsung turun ke bumi menyatakan dirinya langsung. Sebagai manusia. Nggak ada akulah Tuhan. Nggak boleh gitu loh. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Enggak, dia turun saja ke bumi itu udah Tuhan. Nggak boleh gitu. Iya. Masa turun ke bumi? Hujan juga turun ke bumi. Iya. Hujan. Itu udah bersaksi, itu dia sudah bersaksi bahwa dia Tuhan. Masa sekarang begini? Sekarang begini, dia turun ke bumi, keluar jadi bayi, lalu keluar jadi bayi. Masa Tuhan jadi bayi? Itu yang dia perbuat, kesaksiannya. Lahir di palungan kan? Lahir di palungan. Terus siapa yang menjaga alam semesta kalau Tuhan jadi bayi? Dia sendiri. Bagaimana mau jaga alam semesta sedangkan dia cebok sendiri nggak bisa? Hamba Allah, syukran. Ayo. Dia maha kuasa. Bagaimana maha kuasa cebok sendiri nggak bisa? Dia kan Alfa dan Omega, jadi dia serba akan bisa. Waktu dia bayi, siapa yang cebokin pantatnya? Enggak ada tertulis semuanya itu. Enggak tertulis, tapi dia jadi bayi kan? Ini ya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Nah iya, jubahnya manusia Yesus. Setiap orang, ini aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, Elohim akan menambahkan kepadanya malapetaka. Ya. Nah, terus kenapa Anda tambah-tambahkan bilang Yesus sendiri mengaku Tuhan? Ayo. Iya yang bersaksi. Di mana? Di nomor 20. Di nomor 20 ia yang bersaksi tentang semuanya ini. Apa kesaksiannya? Berfirman apa? Iya. Kata Yesus begini, "Ya, aku datang segera." Datang segera sebagai datang sebagai apa? Datang sebagai anugerah. Yeay, anugerah. Datang sebagai apa? Sebagai Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Di sini anugerah, sebagai anugerah Tuhan Yesus. Berarti dia datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ini ya, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Coba nomor 8-nya. Nomor 18-nya apa? Akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Kesaksian Yohanes kedua. Bukan.
bukan maksudku nomor ininya, nomor 8-nya apa Oh, itu dibilangnya? ya. Ah, Tunggu. silakan. Apa dia mengatakannya kepadamu? Akulah batu cici, bukan? Nggak ada. Mana ada, Apa nggak ya? ada? Ada. Akulah. Bentar. Wahyu kan? Iya, Wahyu tadi. Nah, coba. Itu tadi 22. Iya, coba nomor 8-nya coba. Aku bersaksi kepada setiap orang, bukan itu? Wahyu 1 nomor 8. Coba. Apa dia mengatakannya kepadamu? Tunggu ya. Itu harus dibaca dari nomor 1. Ya udah langsung aja ke 18-nya kalau gitu. Nomor 18-nya aja dulu langsung supaya kita bisa dapat ininya, kopinya. 18-nya apa dia mengatakannya kepadamu? Dan yang hidup aku telah mati. Mati dia. Dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup. Bisa nggak Tuhan itu mati? Bisa nggak Tuhan itu mati? Bisa. Mantap meja. Siapa yang menjaga alam ini kalau Tuhan mati deh? Mati itu dalam kemenangannya. Kok mati kok mengalahkan mati? Iya. Dalam arti menang. Dalam arti menang. Iya. Mati dalam arti menang. Kok mati kok menang? Mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Bagaimana bisa mengalahkan maut sementara dia mati? Ini kita baca, dan yang hidup yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Iya, tapi dan mati dulu. Iya, wajib supaya menang. Supaya menang. Kok wajib? Dan aku memegang segala kunci maut. Tapi dia mati dulu. Tapi dia mati dulu. Iya, memang wajib mati. Kok Tuhan wajib mati? Kok Tuhan wajib mati? Iya. Siapa jaga alam ini kalau Tuhan mati? Dia mengalahkan maut. Gimana mau mengalahkan maut? Dia mati kok. Kita baca ya. Dan yang hidup mati dulu kan? Dan yang hidup aku telah mati. Iya, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Iya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Seluruh manusia itu nanti akan hidup kembali dan hidup selama-lamanya. Pertanyaannya, Tuhan kok mati? Siapa yang jaga alam ini setelah Tuhan mati? Tapi dia langsung hidup. Mana ada langsung hidup? Ada-ada aja ini. Jangan gitu. Di sini ditulis, namun lihatlah aku hidup sampai kan selama-lamanya. Mati berapa hari? Mati berapa hari? Nggak ada ditulis di sini. Dia bangkit pada hari keberapa? Kalau di gereja-gereja. Kenapa ini teman-teman? Ada apa? Pelanggaran kenapa? Kenapa pelanggaran? Tuhan tadi mati belum hidup kok diturunkan. Naikkan dulu. Aduh, gimana dong? Bagaimana? Halo? Naik lagi. Bisa nggak? Masih bisa nggak naik? Atau apa ini? Kok nggak bisa dinaikkan ya? Coba minta permintaan teman-teman, kok nggak bisa? Coba minta permintaan. Teman-teman bisa minta permintaan nggak? Coba teman-teman minta permintaan. Kok hilang? Masih bisa multi nggak teman-teman? Suara saya kedengaran nggak? Kok bisa ya? Loh. Jadi gimana dong?
Gimana solusinya ini? Ayo. Gak bisa multi, gimana solusinya? Live ulang gitu. Turun dulu baru naik lagi. Coba ya. Oke. Bisa minta permintaan, bisa. Kok bisa ditangguhkan? Gimana teman-teman? Ditangguhkan ini. Kita buka yang lain ya. Bang, semua yang lain ya. Boleh ya? Rungkat dulu. 3 hari. Oke, kita buka yang lain ya. Kita buka yang lain ya. Mulai 9 apa? Nanti mati baru jadi Tuhan. Ini waktu saya. Jangan marah Anda. Ini waktu saya kok. Iya udah jawab. Ya ini saya